Nah, pernyataan Dragon nih yang menjadi antitesis siapa itu para Holy Knight sendiri memang menarik untuk turut dibicarakan dengan kemunculan siluet mereka. Seperti yang sudah diperkirakan, mereka bukanlah musuh yang hanya berdiam diri saja. Pertarungan kita yang sebenarnya dimulai saat mereka mulai bergerak. God Knight. Nah, itulah yang serius Dragon ucapkan. Keberadaan Holy Knight atau bahkan God Knight itu muncul bersamaan dengan teori-teori yang berkembang jika mereka itu berhubungan dengan Yonko dunia baru sekarang ini, Akagami no Sang. Sang sendiri dianggap sebagai sosok yang ada dalam Holy Knight atau God Knight itu. Dan seperti apa misteri yang belum terpecahkan perihal mereka para kesatria suci di Holy Land Marijoa sana. So let's go boys, kita bahas lebih dalam mulai dari sini. Ya nakama dari RTV Mediatif, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas mengenai God Knight dan plot twist kelompok Sangs yang mirip kesatria suci Templar berpedang di masa itu. Oke, biar gak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Kita tahu nih, sejak kemunculan God Knight itu nama Sang itu kembali dikait-kaitkan bahwa dengan pertemuannya dengan para Gorosei kala itu seorang diri membuat opini-opini ini makin berkembang jika Sang itu memang berhubungan dengan mereka. Itulah kenapa Gorosei sendiri itu begitu menghormatinya, bahwa dialah agen ganda yang pernah ada dalam sejarah bajak laut, sebagai seorang Yonko dan sebagai penyeimbang pemerintahan dunia. Tapi tetap saja loh nakama, ini belumlah 100% kebenaran informasi jika itu adalah Sangs. Kita tahu bahwa pada akhirnya God Knight itu adalah pasukan sekaligus kartu as dari pemerintahan dunia sebagai senjata rahasia terakhir mereka. Mereka yang dianggap memiliki kemampuan tempur setara dengan para admiral angkatan laut. Karena itulah sosok Sangs selalu dikait-kaitkan di sini karena kekuatannya yang amat besar itu bahkan melebihi para perwira tinggi angkatan laut. Meskipun ini akan banyak dari para bajak laut yang kecewa jika Sang itu terlibat, Luffy dan Mihawk sendiri itu mungkin tak akan pernah mengira jika Sang itu terlibat. Tetapi bukan Sangs namanya nih jika dia tak membuat ketakjuban dan juga plot twistnya sendiri. Jika ada hal lain yang mungkin sebenarnya dia hanyalah sosok yang mirip dengan dirinya, dengan artinya nih para saudara-saudarinya, seperti kasus Sanji dan para anggota keluarganya itu, dan bukannya Sang Yonko dunia baru. Perihal God Knight itu selalu mendapatkan atensi dari pemimpin pasukan revolusioner Dragon. Ternyata Oda sendiri juga sebagai pembuat juga penasaran nih jalan cerita menarik seperti apa yang akan bisa dilakukan oleh para karakter di balik siluet tersebut. Yang jelas kemunculannya sudah sebagai antitesis nih dari para kelompok militer kuat dari tiap masa itu, para pasukan revolusioner. Nah, bahkan Dragon sendiri itu mengatakan nih jika mereka berbahaya. Seperti yang sudah diperkirakan, mereka bukanlah musuh yang hanya berdiam diri saja. Pertarungan kita yang sebenarnya dimulai saat mereka mulai bergerak. God Knight. Itulah yang serius Dragon ucapkan. Nah, sejak kembalinya para pasukan revolusioner yang dipimpin oleh Sabo kemarin itu dari Marijoa sana dan kekacauan yang telah mereka perbuat kala itu, Sabo sendiri sudah menjelaskan kebenaran di hari itu. Hari di mana para pasukan revolusi yang dikomandoi oleh Sabo sang kaisar api itu mengacau bersama Karasu dan juga Lindbergh dan para komandan lain, berhadapan dengan dua admiral tangguh Fujitora dan juga Ryokugyu yang tak bisa mengeluarkan kemampuan penuh mereka karena bertempur di wilayah para dewa. Nah, sementara itu nih, di balik persiapan penyelamatan Kuma saat itu, cerita berakhir dalam pertemuan King Cobra sebelum bertemu dengan para Gorosei. Dan dari sanalah mungkin Sabo juga mengetahui tentang para kelompok God Knight itu, yang sebenarnya juga sudah diketahui kebenaran tentang mereka bagi para kelompok Revolutionary Army. Pertanyaannya adalah, mungkinkah jika mereka memiliki siluet yang menarik membawa pedang masing-masing dari mereka para pengguna kemampuan ini? Ini mungkin aja loh. Jika kita melihat sosok Sang yang seperti itu kekuatannya pasti sudah sangat lumrah jika dalam satu kelompok keluarga masih memiliki beberapa orang istimewa lain yang setara dengan Akagami atau bahkan melampauinya. Nah, mungkin saja setelah itu dari God Knight itu dianggap sebagai pendekar pedang yang mungkin melebihi sosok Dracul Mihawk. Generasi sekarang ini sepertinya akan benar-benar membuat jalan cerita One Piece itu lebih semarak lagi nih, terkhusus di era dunia baru. Setelah kita melihat apa yang terjadi pada chapter 1083 kemarin itu, kita akhirnya itu tersadarkan nih melalui perkataan Dragon bahwa salah satu lawan terkuat yang akan muncul dan dihadapi oleh Revolutionary Army adalah mereka Holy Knight atau God Knight itu. Sepertinya mereka itu memang para pejuang suci The Templar nih yang melindungi pemerintahan dunia. Dan tak tanggung-tanggung banyak yang bilang keluarga Vigalan Sang itu berhubungan di sini.
Kenapa Surya itu juga menampilkan sosok yang menyerupai Akagami Sang, tapi mungkin itu bukanlah Sang. Sepertinya dia adalah keluarganya. Perihal Garna itu memang sebuah klub besar jika dihubungkan sampai sekarang. Di era sekarang ini dunia perlautan ternyata masih dikuasai oleh para pendekar pedang loh. Dari mulai sang raja bajak laut, para Yonko, bahkan karakter baru yang dibicarakan menakutkan oleh Monkey D. Dragon. Nah, seperti yang kita tahu sebelum pembicaraan tentang pendekar pedang di Marijoasana, kita sudah mengetahui beberapa pendekar pedang yang berkuasa di lautan dunia baru sekarang ini dengan munculnya pernyataan ini. Mungkinkah bahwa orang-orang di One Piece sendiri memang dikuasai oleh para pendekar pedang? Nah, makin benar-benar relevan kan jika dengan kemunculan God Knight sendiri mungkin sebagai endgame dari para pelindungan Tenryubito yang menguasai mereka itu bentuk-bentuk dari teknik berpedang yang mungkin setara dengan Admiral Angkatan Laut dan kemampuan berpedang seperti Shanks maupun Mihawk. Sedikit informasi tambahan jika kita ingat kala ini tentang legenda para pasukan yang hanya muncul pada saat perang suci, itu adalah sejarah Templar, kesatria suci yang bertempur pada perang suci dan berlangsung kala itu, dan nama mereka melegenda bak para kelompok assassin. Nah, ya dengan kemunculan God Knight itu yang melindungi para orang-orang di Holy Land sendiri, ini makin masuk akal jika kesan pasukan Templar juga ada pada kelompok God Knight. Sebagai penutup informasi tambahan di sini nih, balik lagi dengan pernyataan berikutnya dari Monkey D. Dragon. Sabo, di depan semua mata pasukan revolusi di mana saja figur otoritas dalam pemerintahan dunia dibenci karena sudah menjadi manusia setengah monster. Dan pasti ada orang jahat yang haus akan kekuasaan untuk mendapatkan reputasinya. Tetapi ingat Sabo, ada juga di antaranya orang-orang atau sekelompok cerdas dan juga adil. Mungkinkah mereka para kelompok yang dikenal sebagai God Knight itu termasuk dalam kelompok yang adil dan bijak yang dimasukkan oleh Dragon, atau hanya beberapa dari mereka? Atau tetap saja nih mereka itu hanyalah sekumpulan anjing pemerintahan yang hanya ditugaskan bekerja oleh para atasan yang situasi-situasi penting seperti sekarang ini mereka akhirnya muncul. Nah, seperti memang para pasukan Templar sih. Who knows? Jika kemunculan akan berhubungan ke depannya dengan para pasukan revolusioner yang dipimpin oleh Dragon, sudah pasti nih mereka itu begitu kuat dan sangat dapat diandalkan. Kelompok itulah yang kemungkinan menjadi antitesis selama ini sebagai pembanding yang seimbang dengan para pasukan revolusioner dari kubu World of Government. Gimana menurut kalian? So, itulah tadi pembahasan kita mengenai God Knight dan juga plot twist kelompok Shanks yang mirip kesatria suci Templar berpedang itu. Thanks a lot guys telah menonton video ini, and we'll be come back again.